Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ala tanggal papato dope kupikir segar dope dihita teh. Selamat tahun baru marita salutna. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, di minggu yang pertama di tahun baru, yaitu diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17. Dengan topik dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Sian hamoraun nado hita macalo asini roha. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdebatan tentang Allah yang menjadi manusia sampai dengan saat ini juga terjadi. Terlebih buat teman-teman kita yang tidak satu keyakinan, yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Mereka mencoba memahami pekerjaan Allah itu dari sudut logika, dari sudut pikiran manusia itu. Sesungguhnya bagaimana mungkin logika kita, pikiran kita bisa memahami, bisa mengerti semua pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Justru itu menunjukkan betapa terbatasnya logika kita, betapa berbatasnya pikiran kita dalam memahami, mengerti, termasuk misteri memahami Allah yang menjadi manusia. Ada ini mulai terbatas do pikiran tamang inang napo sebulung. Maka yang harus kita pakai adalah iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Itu yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana mereka mencoba melogikakan, memahami Allah itu dengan akal pikiran, dengan kemampuan logika dan pikiran manusia. Inilah yang dijawab oleh Yohanes di dalam nats ini, amang dan inang. Terlebih ketika kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, amang dan inang, kita menemukan di situ tentang identitas yang sesungguhnya. Siapa Yesus itu? Yang pertama, Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah.
Itu dimulai dengan perkataan dari ayat 1 dan 2 bahwa dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes mengatakan memulai dengan bahwa dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu yaitu Kristus itu adalah Allah. Itu satu hal yang disebutkan oleh Yohanes. Dan kemudian yang kedua untuk menguatkan disebutkan di ayat 3 dan ayat 10 dia menyebutkan 2 kali di situ bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam kitab Kejadian kita menemukan bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah. Bukan diciptakan oleh manusia. Bukan diciptakan oleh kemampuan, kekuatan dari manusia itu untuk menjadikan segala sesuatunya. Tetapi Yohanes menyebutkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan siapakah Dia itu? Yaitu adalah Allah, juga Yesus di dalamnya. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi di tengah-tengah ketika mencoba untuk membantah tentang ketuhanan atau kealahan daripada Kristus itu. Yang ketiga, Yohanes mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup. Selain dalam Dia ada hidup disebutkan bahwa Dia adalah sumber terang. Ayat 4 dan 5 menyebutkan kegelapan tidak menguasainya, yang menunjukkan bahwa Dia bebas dari kekuatan dan kekuasaan dosa itu. Bukan seperti manusia biasa lainnya. Sehingga dikatakan bahwa Dia tidak terkontaminasi oleh kegelapan, oleh dosa yang telah masuk ke dalam dunia ini. Karena itu Dia berani berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akulah terang dunia. Bahwa tidak ada seorang pun, bahkan para nabi, berani mengatakan akulah terang dunia. Bahkan kalau kita menemukan dalam perjanjian lama juga, tidak ada satupun yang mengatakan akulah terang dunia, yang berani mengatakan akulah terang dunia. Tetapi hanya Yesus yang berani mengatakan akulah terang dunia. Bahwa Dia adalah sumber daripada terang yang sejati, yang tidak terpengaruh, yang tidak terkontaminasi oleh kekuatan kegelapan daripada dunia. Itu yang disampaikan oleh Yohanes di dalam nats ini ketika mengingatkan tentang siapa Yesus itu yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah benar-benar 100% Allah, sehingga kita tidak perlu ragu dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani tentang siapa Yesus itu. Tetapi yang kedua, Bapak, Ibu, saudara, kita menemukan oleh Yohanes mengatakan Yesus juga adalah 100% adalah manusia. Itu juga tidak bisa terbantahkan. Nah, hanya Dia tidak berdosa. Itu bedanya. Itu yang disebutkan dalam ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dalam bahasa asli disebut sark dan diam di antara kita. Dengan Allah menjadi manusia, maka justru menjungkir balikan pemahaman dari para orang-orang Yunani dengan ahli filsafatnya yang mencoba memahami, mengerti Allah itu dari sudut logika, dari sudut pikiran mereka. Sehingga ketika pemahaman filsafat Yunani pada waktu itu menyebutkan bahwa tubuh ini adalah kotor, tubuh ini adalah buruk, dan tubuh ini adalah jelek, dengan Yesus menjadi manusia, maka kemudian pemahaman itu dibantah oleh Allah. Dengan Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, bahwa menjadi Allah yang dekat, Allah yang hadir, Allah yang bisa disentuh, Allah yang dapat diajak berdialog secara langsung dengan manusia pada waktu itu dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, sehingga mengingatkan kita bahwa Dia benar-benar hadir secara fisik ribuan tahun yang lalu untuk bertemu dengan manusia dan menyelamatkan manusia itu. Tanpa itu tidak ada karya keselamatan di dalamnya. Hanya yang tidak cacat, hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan, membebaskan
manusia yang berdosa itu. Tanpa itu tentu saja sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu, ketika Allah menjadi manusia, itu adalah merupakan bentuk kegagalan manusia untuk mencapai Allah. Oleh karena dosa, manusia tidak akan mungkin untuk bertemu dengan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kita melihat bagaimana dalam perjanjian lama, ketika manusia itu, ketika orang Israel melakukan dosa, maka kemudian apa yang terjadi? Hukuman sudah siap menanti mereka. Ketika mereka melanggar perintah Allah, maka kemudian hukuman itu sudah menanti kepada mereka dengan berbagai bentuk wujud yang diperlihatkan oleh Allah. Tetapi ketika Allah menjadi manusia dalam Yesus, maka itu menunjukkan adalah merupakan bentuk kegagalan manusia untuk mencapai Allah. Sehingga kita mengatakan, Bapak Ibu, sesungguhnya yang tidak ada yang bisa mencapai Allah dengan kekuatan, kemampuan, kehebatan atau kesalehannya sendiri. Tetapi itu adalah merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia itu. Bagaimana supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan, dan itu sejalan dengan dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dari kepenuhan Allah di dalam diri Kristus itu, maka kemudian kita menerima kasih karunia. Kita menerima keselamatan yang dari Dia. Tanpa Dia menjadi manusia, maka manusia itu sendiri tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya pikir bagaimana Yohanes menyampaikan identitas Yesus yang harus juga kita sampaikan. Mungkin kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Saya teringat bahwa pernah ada remaja menyampaikan kepada saya, Bang Pendeta, bagaimana ketika menyangkut tentang iman kita kepada Kristus itu dipersoalkan atau mungkin jadi dijelek-jelekkan. Wah, Allah manusia Allah orang Kristen itu ada 3, Allah orang Kristen itu adalah manusia katanya kan. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa tidak bisa kita pungkiri akan identitas daripada Yesus. Satu sisi dia adalah Allah, tetapi satu sisi dia juga pernah menjadi manusia, dan itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yohanes di dalam nats ini. Yohanes menyatakan keilihan Yesus juga, tetapi juga dia tidak menyembunyikan kemanusiaan daripada Yesus itu, bahwa dia adalah benar-benar Allah, tetapi dia juga benar-benar 100% sebagai manusia yang sejati. Hanya dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa. Bapak Ibu, sehingga kita mau mengatakan bagaimana respon manusia terhadap Yesus. Dalam nats ini kita menemukan ada 2. Dan mari kita ingat bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Maka jangan salah memilih. Yang pertama disebutkan bahwa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang menerima dia menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, ngatara sao tehita sebagai anak-anak di bata berarti emang do tinang. Manang kabidus do sarupa do nasing. Ketika menjadi anak-anak Allah, maka bagaimana kita menunjukkan jati diri kita, hidup kita, perilaku kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingatlah bahwa kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan kekuasaan yang merusak, bukan kekuasaan untuk menunjukkan arogansi diri kita, bukan. Tetapi justru menunjukkan kuasa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Allah. Menunjukkan identitas kita, pribadi kita, kehidupan kita dan perilaku kita. Untuk boleh menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang tentu saja adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Yang kedua disebutkan adalah yang tidak menerimanya. Dalam Yohanes 3:18,
Disebutkan di situ, Bapak Ibu, bagaimana disebutkan di situ? Dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dakwa tomang do tinang. Ya do hita menolak ibadah dalam kehidupan tak kamang do tinang. Do napa sebulung. Pernahkah kita menolak dia dalam kehidupan kita? Mungkin ada mengatakan, kan jelas samang, saya Kristen, lihatlah KTP saya ini, namun saya ndutong dengi. Ana subuh di bayan di songona di TikTok teh, barang YouTube. Apa agamamu? HKBP, namun saya ndutong dengi. Lain do kok Kristen. Om malah ni nama cetakas nama HKBP nanti. Nah, ternyata kita mengatakan tidak hanya sebatas di situ, tetapi justru bagaimana kita dalam kehidupan kita mempraktekkan kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita dengan perilaku kita, perbuatan kita, dan tindakan kita. Sehingga kita boleh betul-betul menunjukkan jati diri dan keberanian kita. Maka dalam nats ini Yohanes mengatakan jangan salah pilih di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita sudah memilih dengan jelas, ketika kita sudah memilih dengan tegas dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan keberadaan kita, diri kita, dengan sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, sebagai anak-anak Allah dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka sesungguhnya ketika kita tidak menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah, terus deui napailahon amung nade. Saya tadok doakan atora samang do tinang. Jaga nama baik orang tua. Itu teh. Saya tapaingot jangan sampai salah melangkah terus songonima nataida di dalam turpukon. Ketika bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita boleh betul-betul menunjukkan bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari kemampuan dan kekuatan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri seorang Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana disebutkan tadi ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa menunjukkan identitas Yesus, yaitu bahwa dia telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Artinya dari segi jarak waktu dia mengatakan tidak terperhitungkan. Dia sudah ada. Padahal seperti yang kita tahu Bapak Ibu, isido parjolo tehe tubuh secara kehajol maun tehe. Yesus sudah mana Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Tapi dia mengatakan bahwa dia yang telah menulih aku sebab dia telah ada sebelum aku. Semakin meneguhkan, semakin menguatkan tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis dan dalam kehidupan orang-orang yang percaya supaya dengan demikian boleh memegang teguh tentang keyakinan kita, iman kita. Lihatlah apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam nats ini. Yohanes tidak mencari kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai figur sentral. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak menginginkan supaya dia viral dan dipuja banyak orang meski dia sosok yang begitu luar biasa, sebab dia sadar hanya memberikan kesaksian tentang terang itu, tetapi dia sadar bukan dia terang itu sendiri, tetapi Yesus yang adalah terang itu sendiri. Bapak Ibu, ketika di tengah-tengah viralnya Yohanes Pembaptis, ketika di tengah-tengah banyak orang yang datang kepada dia, ketika bagaimana dia populernya Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi dia sadar, dia tahu bukan dia yang merupakan tujuan akhir pekerjaan daripada Allah itu, tetapi Yesus sendiri Sang Juru Selamat. Bagaimana kita dalam kehidupan kita juga boleh menyadari hal ini di tengah-tengah kehidupan kita.
Bagaimana dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan perilaku kita, tindakan kita, untuk menyadarkan kita di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu bagaimana kita hanya merupakan menunjukkan terang itu. Sehingga bukan kita yang menjadi sentralnya, bukan kita yang menjadi pusatnya, bukan kita yang menjadi yang paling utama, yang paling pokok, sehingga dengan kemudian mengabaikan Kristus yang telah lahir. Amang dan inang, baru nunggu masuk bulan Desember memang tungina malas ni rohani na porsia teh. Itu teh. Mabiar dung holan Januari war teh. Sutung kabi mitop ade. Songon hai ada warna. Pohon Natal ay tokin nai ada warna. Ba tasipat don. Sutung kabi songoni tong haporsion ya kana porsia ade. Disipan abe ngabagak dauli ngadinggan ale tokin nai disipan mah. Selesai masudi. Nah, supaya jangan iman kita juga seperti itu. Selesai juga, tidak. Tetapi untuk menyatakan tentang Kristus yang telah menjadi manusia, harus terus menerus kita kumandangkan. Kristus yang telah menjadi manusia harus terus menerus kita suarakan di dalam kehidupan kita. Dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Bukan seperti mungkin pohon terang Natal. Begitu selesai dungi, gabi mitop ate. Alan di olo naman dokon serong doa kahalak Kristen ini na Kristen Natal ini dangi mulup iba na holan ditiki ima ditiki Natal torbage do marjas musing ate. Dak salah niyan torbage musing ate sasak na biga tingkat teh. Ai mali molo dia kadongan parhada do dokon ator biga tingkat inna sasak na maksud tokan alai selesai mitop marang natu dia. Tidak kelihatan, selesai. Baiklah sama seperti Yohanes Pembaptis yang ada dalam nats ini. Bahwa panggilan itu adalah setiap saat dan setiap waktu di tengah-tengah kehidupan kita. Walau siapapun kita, apakah kita sebagai orang muda, apakah kita sebagai bapak, apakah kita sebagai ibu di tengah-tengah kehidupan kita, supaya dengan demikian apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah, Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kehidupannya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri amang dot inang dan pelayanannya. Tertuju lu majorah hobain, anda pemulak musim tusi. Dia mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 27, dia sadar bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dia memposisikan dirinya itu lebih rendah daripada budak. Seperti tradisi pada waktu itu, di mana setiap orang yang datang ke rumah tuannya, maka kemudian budak itu yang membuka tali kasutnya. Baru yang kedua dia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, dia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pamang dotinang, dot apa sebelum ngasih pita sono teh. Berteh. Siapkah kita sudah mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun kita tidak layak, kemudian mengatakan bahwa dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berteh. Mana gak bisa baliknya dong. Dangi bana dope, au dope nama setong dangi. Gitu. Dangi bana dope si. Pacako-cakoho ni nama setong dangi. Pahibat-hibat to ni lot akan asing. Lihatlah bagaimana seorang Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hatinya dan bagaimana dalam konsistenan Yohana. Ketika di tengah-tengah popularitasnya yang sedang naik, yang sedang muncak pada waktu itu, tapi justru dia tidak memakai peluang dan kesempatan itu untuk menyatakan tentang dirinya, tentang siapa dia dan bagaimana dia. Sehingga ketika ada peluang, kesempatan untuk membaptis Yesus, dia mengatakan bukan aku, tapi engkaulah yang seharusnya patutnya membaptis aku. Tapi Yesus mengatakan supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Itu tidak menjadi jalan bagi dia menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, kejagoannya di tengah-tengah kehidupannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jodoh godana balga songoninang dihami akamang dotinang saya. Makanya saya mengatakan hati-hati juga dalam pelayanan. Jangan sampai kitanya yang kelihatan, kemudian Yesus itu menjadi di belakang. Kalau do pida, alamar pida do hami dangi. Baulu do dongi roh hurian ay tadikon. Iya mang.
ngasongono besude, ngasongono nina, songonon. Oh ido, wala ni do halus. Dangga bedo honon, ay daw ngatong. Songon ulok kido nasi tong nati kos, songon ulok kido tong nah, ay malu dito balomone si daong. Dong ido honon, ya mungkin itulah waktunya. Ketika kurang pas, dong idak pola gabi gasa-gasao nate. Tak pola gabi muruk. Tak pola gabi akhirnya mendokon ay memang tak tikosi namun singat tong dengi. Tidak seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya dengan demikian kita boleh menghayati dalam kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis yang mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Tentu macam maul do kamang do tinang. Apalagi madi halak batak ade. Dia akan marhula marburu. Iyo. Bah, la gabiao marotu. Burukku dalam setong dagi. Parang udah ikon ibana do naraw dalam setok kan. Tapi ahama amang do tinang ketika untuk memperbaiki sebuah hubungan, sebuah relasi, saya pikir itu tidak mengenal siapa hula-hula dan siapa boru. Siapapun ambil inisiatif sama seperti Yohanes Pembaptis. Bukan persoalan siapa yang lebih besar di situ, tetapi justru sebaliknya bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita menunjukkan kehidupan kita. Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita juga. Sering sekali kita berdoa minta terang, tapi menutup mata ketika lilin kecil mulai menyala dibuat oleh Allah. Kenapa? Karena masih hanya tertuju kepada kegelapan, atau dia tertuju, dia hanya sibuk kepada dirinya sendiri. Dengan menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, popularitasnya, dirinya, kemampuannya, sehingga kemudian dia lupa bahwa Allah sebetulnya sudah memberikan yang lain juga, terang yang lain juga, untuk melengkapi. Betapa sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak melihat cahaya itu karena apa? Karena terlalu sibuk dengan cahaya kita sendiri. Sehingga ketika ada cahaya yang lain yang disiapkan oleh Tuhan, kita anggap menjadi sebuah rival, saingan di tengah-tengah kehidupan kita. Abang Inang, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu Baritejur tahun, bahwa saat ini kita membutuhkan untuk guru sekolah minggu juga, melayani anak-anak kita Mangdut Inang. Dotehe inang ketua seksi. Karena ada yang sudah pindah, yang sudah selesai. Bayi tapi dang lumur hatta saya hulani sonate. Akan nong kuliah ngong selesai, baik kemudian dang adong ulun nasida bah. Tong do salah hita di siate. Dapat ma ulun adong na di Jakarta, amang sudah di Jakarta dalam pekerjaan, kemudian ada yang sudah di Siantar. Ya puji Tuhan. Sialah sonot todei ketika ada. Jalatang yang nami pasti masih ada bibit-bibit yang lain lagi yang sudah disiapkan oleh Tuhan di tengah-tengah gereja kita untuk melayani guru sekolah minggu. Amin. Bah, soalnya nengit amin nah. Sutung gabi itu udah mengsidur naruh hamuna teh. Hamu ma amang, hamu ma inang, abang do tinang dak salah dohot na tua-tua teh. Nah, alai baradi ma sermon sutung gabi adong anu nah teh. Ai ba ba anu nama ngai ngama tua iba nam sentong. Dak sanga be sermon inang oi pedang pas tong ade. Baik kon dihutun detong apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diprogramkan di tengah-tengah gereja kita. Mari di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita hanya sibuk berdoa minta terang tapi menutup mata ketika lilin kecil mulai menyalam kehidupan kita. Lihatlah itulah keberhasilan daripada Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya dengan kerendahan hatinya. Dia mampu melihat terang yang sesungguhnya. Dia mampu melihat cahaya yang sesungguhnya. Sehingga karena apa? Karena dia tidak sibuk hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Dia tidak sibuk hanya terarah dan berfokuskan kepada dirinya sendiri. Baik dah. Ketika teman kita lebih amang dotinang dengar donyan kita mengatakan selamat. Unang mailah. Nah, asa taruli kita. Atau mungkin ide teman kita, pikiran teman kita, gagasan teman kita, dung kita dokon nadinggan doi bah. Maciuli doi bah. Mengapa tidak? Itu lapatan natong. Unang diajak dong ana diskusi, ale yang padapot na terus na. Saya dibigi ya teh. Tapi bagaimana justru sebaliknya? Kita saling take and give. Saling memberi, kemudian ada ide-ide, ada pikiran-pikiran seperti yang disebutkan tadi, sama seperti Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kerendahan hatinya, dia melihat dan dalam perjumpaan kerendahan hatinya itu
dia menemukan Kristus itu. Dan itu yang disebutkan oleh seorang bapak gereja, Agustinus. Dia mengatakan, Tuhan itu maha tinggi, namun dia tidak pernah dapat diraih oleh orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Tuhan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang rendah hati, karena Allah sudah turun ke bumi dari ketinggiannya. Menyangkut kembali lagi Amang dan Inang dan Apo Sebulung, menyangkut tentang kerendahan hati. Dalam kerendahan hati kita bertemu dengan Dia. Tapi ketika kecongkakan, kesombongan Amang Dot Inang, tidak ada ruang untuk siapapun, termasuk untuk Allah juga dalam kehidupannya. Karena dia masih terfokus hanya kepada dirinya, pendapatnya, pandangannya, pikirannya. Sama seperti saya katakan ke tanggal 31 kemarin, mari Amang dan tanggal 1 kemarin, ketika ada ide-ide, pikiran kita, gagasan kita yang membangun, kita terbuka. Ketika dalam rapat hurian nanti, mari bisa disampaikan gagasan apa, ide apa, tapi ide yang membangun, bukan ide yang menunjukkan kebesaran diri kita, kehebatan diri kita. Bagaimana kita boleh belajar dari Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya ketika dia sudah selesai dengan dirinya. Dia juga sudah selesai dengan pelayanannya. Sehingga fokusnya bukan apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia kerjakan, tetapi fokus dan arahnya tetap terarah kepada Kristus di dalam kehidupannya. Maka mari kita sama-sama juga menyampaikan ide dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, Amang dan Inang, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah kekonsistenan daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Ketika para pengikut Yohanes bergeser dan menjadi pengikut Yesus, itu tidak masalah bagi Yohanes Pembaptis, tetapi justru hal itu menjadi masalah besar buat para murid daripada Yohanes Pembaptis. Bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis datang melapor kepada Yohanes Pembaptis, "Bereng manina, mereka tidak lagi datang kepadamu, tetapi dia sudah datang kepada orang yang kau baptis itu, kepada Kristus." Tetapi Yohanes Pembaptis justru tidak mempersoalkan itu. Hanya murid-murid yang mempersoalkan tentang itu. Yohanes sadar dengan posisinya. Yohanes sadar dengan siapa dia dan siapa Mesias itu, siapa juru selamat itu dalam kehidupannya. Maka kemudian bagaimana kehidupan kita juga tidak mempersoalkan tentang berapa banyak followers saya teh. Sampai mungkin ada ngadong nomor YouTube, nomor TikTok teh. Kalau mau padita, gak sebui mendukung atong tu ekonomi dan sih dibayan godang dungi gabi menarik nena ba nak kana uli maya teh. Dan followers staring itu sih. Tapi yang mau kita katakan adalah bahwa Kristus itu haruslah lebih besar dalam kehidupan kita. Dan ini yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis yang justru juga membedakan ketika di dalam Yohanes disebutkan bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia dan kebenaran dari Kristus. Artinya sumber keselamatan itu adalah dari Kristus itu sendiri, bukan dari Musa, bukan dari hukum Taurat, tetapi Kristus yang merupakan sumber kebenaran dan yang memberikan kasih karunia kepada kita orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami bahwa kami bisa diselamatkan semua itu adalah karena kasih karunia yang dari Engkau. Maka patutlah kami boleh merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh melepaskan berbagai atribut dalam kehidupan kami yang bisa menggoda kami untuk menjadi congkak, sombong, angkuh. Ya Tuhan, ajarlah kami sama seperti apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sosok yang begitu luar biasa yang Tuhan pakai, tapi dia sadar bukan dia yang menjadi pusat dari apa yang dia lakukan. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh bersuka cita melalui ulang tahun usia dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Berkatilah dari setiap pribadi lepas pribadi, sehingga boleh senantiasa bersuka cita oleh karena pemeliharaan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga dengan ulang tahun pernikahan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah dari setiap keluarga Tuhan memberkati untuk kebersamaan, untuk cinta kasih yang telah Tuhan tanamkan, boleh terus hidup di dalam hati, di dalam diri dari setiap pasangan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami telah Tuhan hantarkan tiba di tahun 2026, bahkan kami sudah memasuki hari keempat pada hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk boleh menjadi pembawa terang daripada Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami, di keluarga kami, di gereja-Mu, di lingkungan kami, ketika bergaul bersama dengan sesama kami ya Tuhan, supaya dengan hikmat yang dari Engkau, terang yang dari Engkau itu ya Tuhan, boleh kami hadirkan walau sekecil apapun itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Engkau telah mengantarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam liburan, dalam perjalanan hingga tiba kembali ke Bandung ini. Dan jika ada yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang memberkati juga, yang menyertai dan mengantarkan tiba sampai di Bandung ini dan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Dan kami kemudian boleh bersekutu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.